Harapan besar Indonesia untuk tampil di Olimpiade Paris 2024 disandarkan pada Timnas U23. Ya, skuad Garuda Muda membawa misi wajib menang atas Irak pada laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23. Digelar Kamis malam ini, 2 Mei 2024 di Doha, Qatar. Timnas U23 menatap duel lawan Irak U23 yang dikalahkan Jepang di semifinal. Asuhan Shin Tae-yong STY kalah menyakitkan dari Uzbekistan juga di semifinal dengan skor identik 0-2. Kini, terlepas dari kondisi pasca partai versus Uzbekistan itu, siapkah Garuda Muda untuk kembali tampil hebat, bermain maksimal untuk mencetak hasil positif? Timnas U23 akan turun tanpa Kapten Rizky Ridho dan kemungkinan juga dengan kondisi fisik yang belum sepenuhnya prima, belum lagi soal kondisi mental usai dikerjai wasit dan VAR di semifinal. Tapi satu hal yang diyakini oleh segenap pendukung timnas bahwa Hernando Ari dan kawan-kawan sejauh ini telah menunjukkan semangat perjuangan yang luar biasa sejak fase grup. Meski tampil tanpa Rizky Ridho, segenap tim termasuk para andalan seperti Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, dan Justin Hubner layak diharapkan mengerahkan kapasitas terbaik mereka perjuangan habis-habisan dalam laga terpenting lawan Irak nanti. Tentu, Coach STY telah menyiapkan strategi paling tepat berikut taktik dan formasi paling pas guna meredam lawan. Bagaimanapun, segenap publik bola Indonesia menaruh harapan besar seraya tetap mengiringi dengan doa untuk kemenangan Timnas U23. Selamat berjuang pahlawan Indonesia. Juara bola, kita bisa! Kita bersama-sama lagi. Saya tentu saja masih bersama Bung Hardy Menkoto. Bung, yes, tetap semangat Bung. Tetap semangat. Kita mendukung Timnas U23 Indonesia yang sedang berjuang untuk satu langkah lagi menuju Olimpiade Paris 2024. Tapi Bung, sebelum lebih jauh mengenai analisis kita terkait dengan performa U23 Indonesia di Doha, Qatar, ya kita ingin mengingatkan penonton kita bahwa Juara Bola bisa hadir ke hadapan Anda dengan dukungan Heo Coffee, satu tempat nongkrong yang luar biasa, kafe yang beralamat di Jalan Kapten Tendian nomor 41. Kapten Tendian nomor 41 di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, tempat nongkrong yang asyik dengan kopi yang mantap ya Bung ya. Ya, yang berikutnya kami ingin sampaikan bahwa tayangan atau konten-konten Juara Bola bisa Anda saksikan, bisa Anda lihat sepuas-puasnya di sosmed Juara Bola yang telah ada di layar Anda. Ya, jangan lupa. Langsung kembali kepada Bung Hardy Men. Bung, penampilan Timnas U23 Indonesia yang luar biasa menyita perhatian bukan hanya publik sepak bola Indonesia tapi juga dunia, Bung. Dengan pencapaian-pencapaian luar biasa sebagai tim debutan pertama tampil di 16 besar, rekor. Ada sederet rekor lainnya. Pertama juga tim debutan yang tampil semifinal. Nah, walaupun kalah atas Uzbekistan dengan kontroversial, apa catatan yang menurut Bung Hardy perlu digarisbawahi dan menarik diketahui lebih jauh oleh banyak khalayak publik Indonesia? Bang Iwan, pencapaian prestasi tim nasional Indonesia Under 23 ini pantas kita acungi jempol. Kita hormat untuk kerja keras dari Shin Tae-yong dalam mengemas, dalam mendesain tim nasional Under 23 kita. Di mana kita tahu sama-sama bahwa tim ini lolos ke putaran final di Qatar. Ini adalah pertama kali. Setelah melewati kualifikasi kan, Bung? Setelah melewati kualifikasi di Solo kebetulan kita mengalahkan Taiwan. Turkmenistan 2-0 dan mengalahkan Taiwan 9-0. Wah, luar biasa itu. Jadi kita tiba di Qatar. Bertarung dengan 3 tim hebat di fase grup. Ada Australia, ada Jordania, dan tuan rumah. Ada tuan rumah Qatar. Kita melewati pertandingan perdana kalah melawan Qatar. Kalah dengan sederet catatan. Ada kontroversi wasit di situ. Tapi saya ingin menyingkirkan dulu soal kontroversi. Kalau kalah, kalah. Tetapi ada kalimat lain. Shin Tae-yong benar-benar jago mendesain tim ini.
Untuk penampilan kedua melawan Australia, untuk penampilan ketiga melawan Jordania, wow, kita menang. Untuk dua tim yang sebetulnya jarang kita menangi dalam setiap pertemuan kita di level Under 23. Inilah kemudian yang menyebabkan banyak penggila sepak bola di tanah air ini angkat topi, jempol, 2, 4 malah untuk pencapaian prestasi skuad Sintayong. Luar biasa ini. Karena secara permainan juga sangat menghibur dan positif sekali, menggairahkan, lalu membangkitkan semangat nasionalisme Indonesia, ya Bung ya. Betul. Yang lama tidak kita saksikan gitu, Bung. Dan ini juga diimbuhi dengan banyak catatan dari banyak partisan sepak bola di tanah air. Misalnya, Bang Iwan, kita menang lawan Australia, kita menang lawan Jordania, bahkan dengan skor telak. Betul. Ini juga dengan penampilan tim yang wow di Eropa, style. Di perempat final, ketika kita lolos ke perempat final dengan predikat runner up, di situ ada Korea Selatan. Wah, itu dia. Korea Selatan, Bang Iwan, kita tahu adalah tim yang selalu tiba di minimal semifinal dalam banyak event di pentas Piala Asia Under 23. Korea Selatan, tim yang selalu tiba di Olimpiade, beruntun 9 Olimpiade. Sejak tahun 1984. Betul. Kandas di tangan Indonesia. Indonesia lewat penampilan yang gilang gemilang. Tentu ada faktor keberuntungan juga. Betul. Kita akui. Tetapi ketika Korea Selatan kandas, bagaimana kita melihat, merasakan, menyaksikan partisan sepak bola di Indonesia itu harapannya membumbung tinggi. Oh, jangan lupakan juga dukungan yang luar biasa penonton Indonesia yang kita sudah bahas di episode sebelumnya, yaitu yang hadir di stadion, Bung ya. Yang belasan ribu jumlahnya itu. Betul. Itu luar biasa. Dengan konsisten hadir terus. Itu sebagai pemain ke-12 yang luar biasa kontribusinya, Bung. Qatar. Kita melihat bagaimana diaspora Indonesia di Qatar. Ini muncul sebagai pemain ke-12 dengan effort yang juga luar biasa. Dahsyat malah saya bilang. Mereka selalu hadir ribuan orang di stadion. Kebetulan stadionnya sama. Sejak beberapa partai terakhir dari zaman kita berhadapan dengan Australia. Namanya Stadion Gelora Abdullah bin Khalifa. GBK. Saya punya istilah seperti itu. Dan seolah-olah GBK, Gelora Abdullah bin Khalifa, menjadi Jakarta Mini. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Inilah kemudian yang membuat banyak partisan sepak bola ini benar-benar berharap banyak kepada skuad Sintayong. Berharap banyak, Bung, dengan sejarah yang telah ditorehkan, diukir oleh timnas U23 Indonesia. Tapi, menyesakkan ketika kita dikerjai lagi oleh wasit dan VAR di semifinal. Tapi harapan tetap ada, Bung, walaupun kalah lawan Uzbek. Apa catatan Bung Hardiman mengenai ini? Gini, soal VAR, soal wasit yang kontroversial, saya pikir saya mencoba netral di sini. Lepas dari soal itu, sebetulnya kita melawan Australia juga diuntungkan dengan keputusan wasit yang banyak berpihak kepada kita. Iya kan? Misalnya gol pertama Korea Selatan yang kemudian dianulir lewat VAR. Misalnya penalti Justin Hubner yang pertama. Yang awalnya gagal kemudian dianulir, diulang dan kemudian terjadilah gol. Ini adalah keuntungan yang juga berpihak kepada kita. Ini harus dilihat juga. Maka saya bilang soal kontroversi wasit ini soal lain. Tetapi kita melihat bagaimana penampilan Indonesia ini benar-benar wow. Saya melihat memang Indonesia segera menjadi satu kekuatan yang paling tidak ikut bisa bersaing dengan tim-tim besar yang selama ini secara tradisional menjadi kekuatan di kawasan Asia. Tahan dulu sebentar, Bung Hardiman. Kita lanjutkan lebih dalam lagi mengenai peluang Indonesia untuk mewujudkan jalan kedua yang tadi Bung Hardiman sampaikan. Tetaplah bersama kami di sini di Juara Bola Kita Bisa.